Halo BFMs, kembali lagi kita bersama dalam obrolan yang ringan dan menyenangkan di BF Talks. Hari ini saya senang sekali karena saat ini saya berada di salah satu kota yang luar biasa, yaitu Kediri, di mana juga dulunya Kediri menjadi kota di mana GGBI juga awal mula memulai pelayanannya. Dan saat ini tentunya saya tidak sendirian, saya akan bersama dengan seorang hamba Tuhan yang jauh dari Amerika. Dan beliau sudah lama sekali di Indonesia untuk melayani. Saya perkenalkan, ini dia Pak Pendeta Nathan Freyks. Selamat datang Pak Nathan. Ya, terima kasih sudah mau bersama kami untuk ngobrol-ngobrol di BF Talks. Ya, kita rindu untuk dengar kisah Bapak, cerita Bapak tentang pelayanan gitu ya. Pak Nathan sudah lama di Indonesia ya? Ini baru 9 tahun. 9 tahun? Iya. Berarti dari tahun berapa? 2013. 2013. Bapak langsung di Kediri atau dulu ada di kota? Saya belajar bahasa Indonesia di Bandung 1 tahun. Okay. Kemudian di Surabaya mengajar bahasa Inggris. Kemudian dapat kesempatan untuk bergabung dengan yayasan di Kediri. Okay. Pada tahun 2017. 2017. Pindah ke Kediri. 2017. Oke. Berarti sudah 10 tahun, sudah banyak pengalaman Pak ya dengan Indonesia. Ya, banyak mangga, banyak nasi goreng, sate. Iya. Gimana Pak Indonesia kalau Bapak melihat? Iya, orang sangat baik dan ramah dan punya keindahan, tempat wisata bagus ya. Di sini di Kediri ada Kelud, ada sungai dekat 2 jam dengan pantai, jadi banyak bisa dinikmati di sini. Luar biasa. Kalau dengan Bandung dan Surabaya Kediri, lebih pilih mana kalau Bapak? Ya, kalau saya secara pribadi ya mungkin Bandung sama Surabaya ada macet ya, bisa jadi. Kalau Surabaya karena panas. Kotanya lebih besar, lalu juga mobilitas tinggi Pak ya. Iya. Kalau di Kediri ini jauh lebih sejuk sepertinya ya. Iya. Dan menikmati pelayanan. Tapi semua baik, orang baik di semua tempat. Itu pilihan sendiri saja. Wah, di Indonesia luar biasa. Nah Bapak, dulunya itu memang pelayan di teologis atau memang dulu awalnya di sekuler? Ya, dulu saya kalau di Amerika pengalaman dari S1-nya saya belajar tentang jurnalisme, ilmu komunikasi, dan kemudian saya bekerja dalam dunia itu, dalam seperti di sini TV One atau seperti Kompas TV, ya. Televisi kemudian nasional ya. Saya senang di gereja kami di Amerika juga ada pelayanan lintas budaya. Kalau di Amerika banyak orang berbahasa Spanyol, ya. Jadi kita di sana ada kesempatan bisa melayani antar suku, ya. Jadi saya berdoa dan apakah ada kesempatan mungkin juga untuk pengalaman sama istri bisa tinggal di tempat yang lain. Jadi kami tahun 2013 bisa pindah ke Indonesia itu setelah belajar di sekolah teologi. Oke. Lalu apa atau bagaimana awal mula Bapak dari Amerika itu punya mungkin keinginan, kerinduan untuk melayani di luar dari Amerika, bahkan sampai Indonesia? Ceritanya gimana Pak? Ya, di sekolah teologi juga bisa belajar tentang budaya, bisa belajar tentang suku-suku, jadi ada kursus, ada mata kuliah, jadi itu hal-hal yang menarik. Bisa belajar tentang agama seperti perbandingan agama juga. Enak kalau tidak dari buku saja, ya. Langsung ke tempat. Jadi kami pernah mungkin 1 minggu ke satu tempat, bisa belajar dari mereka, bisa tukar pengalaman, tukar pikiran. Kemudian ya kami lihat ya Indonesia bagus dan di seluruh dunia nomor 4 kalau penduduk paling banyak. Oh iya,
Betul. Jadi pasti banyak orang bisa ajak ngobrol Betul. dan bisa punya kesempatan untuk ya sharing banyak hal. Ya, jadi itu kami senang. Ya, juga suka cuaca di sini. Selalu summer di sini ya, musim panas ya. Iya. Bisa berenang kalau di Amerika bulan Januari, Desember dingin. Dingin, Ya. ya. Masuk ke musim dingin. Musim dingin salju, tapi di sini enak. Iya. Dengan perbedaan hal seperti itu, cuaca atau hal seperti apa? Apakah itu jadi kendala mungkin yang Bapak pikirkan waktu pelayanan? Saya mungkin akan meninggalkan zona nyaman saya ketika di Amerika kan begitu Pak. Apakah Bapak sampai gitu? Apakah ini akan jadi hal yang sulit ya pelayanan di Indonesia? Mungkin pernah berpikir seperti itu? Ya, kalau zona nyaman itu tempat paling bahaya. Oh iya. Jadi harus siap meninggalkan ya zona nyaman. Iya. Coba hal yang baru, Iya. buka wawasan dan ada pengalaman baru. Itu nambah ya kepada kita. Kalau kendala setelah di Indonesia, ya kalau soal cuaca tidak. Kalau Oke. di Amerika tidak banyak motor. Oh iya. Itu hanya hobi. Ya, kalau di sini kiri, kanan, depan, belakang, Motor tuh. buat saya pusing. Iya. Ya, Bapak naik motor juga di Indonesia? ya Gojek. Gojek. Iya. Berarti kalau sendiri Iya. jarang Pak ya? Lebih kepada naik belum, Gojek. masih belum, harus belajar dulu. Oke. Ojek online ya? Iya. Oke. Lebih murah. Betul. Kalau aplikasi sekarang Iya. lebih mudah juga Iya. ya, betul. Nah, kalau saya boleh tanya, apa yang buat Pak Pendeta Nathan akhirnya dari dunia sekuler tadi ya, dari komunikasi Pak ya, akhirnya masuk ke dalam pelayanan? Adakah mungkin satu hal yang Tuhan taruh di hati Bapak, atau mungkin Anda harus melayani di sini, atau mungkin apa yang menggugah hati Bapak untuk akhirnya masuk ke dalam pelayanan itu sebenarnya? Mungkin dari kepribadian saya suka belajar. Jadi Iya. saya suka selalu belajar sesuatu baru. Bisa dari firman Tuhan, bisa dari buku yang lain. Dan ya pada waktu itu sampai sekarang masih ada niat, misalnya mau belajar hal rohani, hal teologi seperti itu tadi, Iya. sampai tentang agama yang lain, kepercayaan yang lain, biar tahu karena setiap orang di seluruh dunia seorang penyembah. Ya. Mereka menyembah apa, ya nanti bisa tanya kepada mereka. Dan itu ya sangat menarik dan diberi kesempatan, ada sekolah, ada kampus dekat kota saya bisa belajar lanjut magister, dan ternyata di sini juga ada kesempatan bisa menggunakan itu ilmu untuk ya mengajar, membagi pengalaman juga. Iya. Jadi ada panggilan secara khusus Bapak rasakan ya dari Tuhan. Kita untuk harus melayani. dengan segala hal harus berdoa ya. Tadi ya Mas Febran bilang kita ya mungkin hamba Tuhan, kalau kita nggak hamba Tuhan kita hamba siapa ya? Tapi bisa belajar banyak hal, bisa dan mungkin tahap demi tahap Tuhan membuka pintu, membuka jalan. Saya kira itu sama dengan kita semua. Mungkin musim ini melakukan ini, kemudian mungkin pintu itu tutup, tapi ada pintu yang lain dibuka untuk kita. Betul. Ya. Luar biasa. Dan ketika Bapak memutuskan itu, apakah ada dilema? Mungkin, saya akan meninggalkan hal yang lama gitu. Keluarga pasti Pak ya, di sana Ya, kan keluarga dan ya bapak, akhirnya ibu, kan jauh. dan ya dari ya istri mertua, nenek kakek ya, dan adik ya, dan teman-teman. Ya, tapi banyak teman baru di sini, ya ada orang di sini bisa merasa seperti keluarga, jadi merasa seperti ada keluarga di Indonesia, ada keluarga di Amerika, karena memang sesuatu unik dalam Alkitab itu berkata kita saudara seiman atau keluarga seiman. Jadi saya bisa merasakan itu, ada kekeluargaan ya di sini juga. Waktu di dalam Tuhan. Waktu di dalam Tuhan. Iya. Amin. Ya. Bicara Indonesia Pak, Pak Pendeta Nathan bergabung dalam pelayanan di Indonesia di Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Gitu, Pak. Mungkin Bapak boleh ceritakan apa yang mungkin sejauh ini atau dalam 9 tahun tadi Pak ya? 9 tahun peran Bapak yang sudah Bapak kerjakan di Indonesia. Oh ya, jadi saya sejak pindah ke Kediri mulai bergabung dengan Yayasan Pendiri Stikus Rumah Sakit sama Rumah Sakit Baptis, dan juga seperti disebutkan dengan gereja di sini. Jadi 2 tahun yang lalu ini kaus saya Sekolah Alkitab Baptis Kediri. Sekolah Alkitab Baptis. Melengkapi pelayan Tuhan untuk melayani. Nah, kita di
GGBI punya Sekolah Tinggi Teologi. Ya. Namun siapa yang ikut itu untuk S1? Biasanya orang muda. Iya. Itu untuk orang yang mungkin belum S1 atau baru lulus SMA kan. Jadi sesuai yang kita belajar dalam Alkitab, kita mau membuat sesuatu untuk orang yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, bahkan orang sudah pensiun boleh belajar. Ya. Gitu. Jadi itu terbuka untuk semua, tidak perlu ijazah, SMA atau ada lulusan SMP yang sedang bergabung, mereka aktif pelayanan di gereja dan mereka boleh dilengkapi. Mungkin seperti saya dulu, saya sudah bekerja dan saya mau belajar firman Tuhan, saya mau belajar Alkitab lebih dalam lagi. Jadi kita membuka sekolah Alkitab Baptis. Jadi itu untuk melengkapi orang awam khususnya untuk pelayanan seperti guru sekolah minggu kah atau yang mungkin aktif PBI, WBI, KPW, itu mereka boleh belajar. Jadi belajar hal seperti surat Paulus atau perjanjian lama, perjanjian baru, Ibrani, tentang bagaimana bisa bercerita, bisa berinteraksi dengan orang, bisa menjadi bagian dalam masyarakat yang baik dan banyak hal agar nanti ya kalau mereka bisa melayani lebih baik lagi dan bisa tahu lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Tujuan itu melaksanakan amanat agung. Untuk orang-orang awam Pak ya. Orang awam yang rindu untuk belajar firman Tuhan lebih dalam. Kalau masih muda silakan lanjut ke STT. Untuk yang mungkin usianya lebih lanjut Pak ya. Iya. Bisa bergabung ya. Karena susah kalau pindah keluarga atau sudah bekerja di sini, misalnya pindah ke Semarang, Jakarta, Bandung, Medan, di mana itu. Tapi di Kediri, lokal dan puji Tuhan kita terberkati ada tim pengajar, saya salah satunya. Bapak salah satu pengajar di? Hampir 11 pengajar. Jadi satu mata kuliah itu 2 minggu dan sore hari. Dengan sengaja kita milih sore hari biar habis pulang kerja boleh belajar misalnya dari jam 5 sampai jam 7 kurang lebih 2 jam dan satu mata kuliah berjalan 2 minggu. Jadi Senin, Selasa, Kamis, satu mata pelajaran. 3 pertemuan satu minggu. 6 pertemuan. 6 pertemuan. Satu minggu, 3 pertemuan. Satu mata pelajaran, 2 minggu. 2 minggu gitu ya. Jadi 6 pertemuan total, satu mata pelajaran. Nah itu seberapa lama? Apakah lamanya seperti kuliah teologi pada umumnya atau? Ini saat ini 3 tahun. 3 tahun. Ya, dan masih berusaha misalnya bisa mengeluarkan gelar. Saat ini ya masih sertifikat saja. Tapi masih ada yang ya sangat senang dan mereka merasa bisa belajar banyak hal, buka wawasan, tambah pengalaman. Dan ya ini sudah mulai tahun ketiga bulan yang lalu, Juli. Tahun ketiga. Jadi ada angkatan pertama sudah masuk ke tingkat 3. Jadi bulan tahun depan, bulan Juni, sekitar bulan Juni 2024 akan punya wisuda pertama. Sudah yang pertama ya, dari tahun pertama. Puji Tuhan. Jadi buat Baptist Vibe, kita menyebutnya Baptist Fan, Pak, yang rindu untuk belajar firman Tuhan, yang ingin memperdalam, mungkin dalam, ini bisa digunakan untuk kelompok firman Tuhan Pak ya, seperti KPW tadi ya, sekolah minggu ya. Ya boleh ilmu-ilmu itu. Yang mau diperlengkapi bisa untuk belajar di sekolah Alkitab Baptis. Di Kediri Pak ya? Ya, karena gereja-gereja di Kediri ada yang besar, ada yang kecil, dan mungkin dari pendeta sendiri ya sulit untuk melengkapi jemaat dalam segala hal. Ya, jadi ini kesempatan bisa kerjasama antara BPD, antara pendeta-pendeta dan jemaat boleh mendengar hal dari pendeta yang lain, karena semua yang mengajar ya ada 2 ibu yang istri pendeta dan yang lain pendeta dan satu yang lain juga membantu. Apakah ada rencana untuk memperlebar Pak pelayanan ini? Saat ini mungkin kita fokus ya orang awam ya. Bila ada BPD yang lain mau buka sub, mungkin sub ini Kediri tapi bisa sub BPD lain ya. BPD sendiri ya. Jakarta mungkin di Bandung. Studi banding, silakan datang ke Kediri. Studi banding. Ini hal yang menarik tentunya Pak untuk bisa belajar firman Tuhan lewat wadah ini ya. Tidak harus masuk STT. Mungkin bagi yang tadi ya usianya mungkin sudah lanjut, tapi justru bisa belajar dari SAB nih, sekolah Alkitab Baptis ini Pak.
Kita pernah ada yang dari umur ya 20-an, 25 sampai 70. Pernah ada 70 ya. tahun, Antara Pak? itu 70 tahun Mereka masih masih rindu semangat, buat masih rindu luar biasa. melayani Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Jadi itu menjadi inspirasi juga. Jadi kita senang ya ada semangat dari mereka. Iya, oke. Mungkin kembali ke tadi awal Pak, cerita tentang pelayanan Bapak. Di dalam pelayanan di Indonesia, mungkin Bapak pernah mengalami entah itu kebingungan atau mungkin kelelahan atau wah sepertinya Indonesia sulit ya gitu dalam pelayanannya. Bapak mungkin mengambil hal apa yang bisa Bapak ambil atau mungkin bagaimana supaya meneguhkan kembali panggilan Bapak dalam pelayanan di Indonesia? Wah, kalau ya suka dan duka itu nama hidup. Iya. Hidup apapun, pekerjaan apapun pasti ada. Ya, dan mungkin musim 2-3 tahun yang lalu pas ada COVID itu ya. cukup jadi sulit Pak, ya untuk kita semua ya. Betul. Ya, dalam pekerjaan apapun itu memang kesempatan untuk kita lebih banyak berdoa, lebih bersandar dan diandalkan Tuhan dan memandang Tuhan, bersandar kepada Tuhan, banyak berdoa dan ya ternyata melalui itu ada inisiatif, ada hal-hal baru juga, ada inovasi baru yang bisa mulai. Ya seperti mungkin ini Bab Talks ya. Pelayanan mulai digital. Digital, ya banyak. Ini sesuatu menarik bagi saya. Kalau di Kediri, gereja yang menyiarkan ibadah raya sebelum COVID hanya beberapa. Mungkin 2 atau 3. Dan karena terpaksa melalui pandemi itu lebih banyak gereja. Dan saya mengingat ada satu gereja di sini. Kalau ibadah raya pada minggu pagi ada sekitar 90 sampai 100 orang yang hadir secara rutin. Dan pasca pada April 2020 mereka siarkan ibadah online di YouTube dan ada 1.500 orang yang menonton. 1.500. Jadi 15 kali lipat ya. Iya. Daripada yang ikut hadir. Jadi itu menjadi peluang ya bagi orang untuk ya tadi tanya apa melebar ya. Iya. Kalau kita mau melebar ya digital ya salah satu hal. Jadi itu ya mungkin waktunya sulit ya tantangan. Karena pada akhirnya tidak hanya yang di Kediri saja yang bisa menyaksikan tapi juga bisa seluruh Indonesia gitu ya. Soal pelayanan. Tapi kalau tadi Bapak cerita berarti ya terus untuk berdoa, terus untuk datang kepada Tuhan ketika dalam situasi apa ya mungkin kelelahan pasti Pak ya. Ya walaupun hamba Tuhan juga pasti merasakan lelah gitu ya. Dan Bapak bisa melewati itu semua, puji Tuhan ya sampai saat ini. Iya, sampai saat ini. Mungkin Bapak, saya mungkin minta adakah closing statement mungkin Bapak bisa sampaikan kepada teman-teman Baptist Fam untuk memberi semangat buat kami mungkin yang masih muda-muda, atau mungkin jemaat-jemaat Tuhan dalam pelayanannya. Mungkin saat ini sedang dalam pergumulan, dalam berbagai hal. Ini pandemi memang sudah lewat dari 2-3 tahun ini, tapi tentu masih banyak ada hal-hal yang terasa kurang dalam pelayanan. Mungkin Bapak ada punya pesan? Masih ada akibat ya. Iya. Buat kami. Ya, terima kasih untuk ya kesempatannya. Ini mungkin saya bisa menguatkan dari tadi kita sambung sedikit Yohanes 15 ayat ke-5. Akulah pokok anggur. Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan dia tinggal di dalam kami, di dalam saya, akan berbuah banyak. Karena di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kita memang dipanggil untuk berbuah. Kita menjadi garam dan terang. Jadi di mana kita berada, kita mau terus belajar apa melalui sesuatu seperti SAB atau sering menonton channel-channel ini, program-program Bincang Bistari atau Bab Talks untuk terus belajar. Jangan berhenti belajar karena ada banyak hal yang baru selalu muncul. Jadi apa itu melalui dunia yang tren-tren, tapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah, selalu relevan, selalu laku dengan setiap masa, setiap situasi. Jadi ya meningkatkan pembacaan firman Tuhan, doa agar semakin dekat sama Tuhan, semakin bersandar dan bisa berbuah lebih banyak. Amin. Ya. Selalu belajar karena akan menemukan hal baru gitu Pak ya di dalam kehidupan dan Alkitab pasti akan selalu relevan
Dan pelayanan kita juga harus relevan Pak ya, Ya, dengan betul. perkembangan zaman tadi. Di pasca pandemi ada banyak hal yang sudah berubah digital, kita juga harus ikut di dalamnya gitu. Ya. Terima kasih banyak. Ya, terima Pak kasih. Pendeta Nathan. Ya, Puji Tuhan, kami terima kasih sekali Beptalks bisa mengundang Bapak untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Mungkin waktu kita tidak banyak, tetapi ada banyak insight yang bisa kita pelajari dari Bapak. Ada banyak pengalaman, kisah yang bisa kita pelajari untuk menguatkan kita dalam pelayanan. Ya. Baik, terima kasih kasih. Baptist Fam yang Ya. sudah menyaksikan Beptalks pada episode kali ini bersama Bapak Pendeta Nathan Frick. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe konten kita untuk bisa banyak orang yang akan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari Beptalks. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode berikutnya yang juga tidak akan kalah pembahasannya seperti kita hari ini. Sampai jumpa di Beptalks berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.